Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Arlina dengan NIM D1D021023 dari kelas R002 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Video ini merupakan proyek ujian akhir semester pada MK Dendrologi dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Esfut MSI IPM. Pada kali ini saya akan membahas tentang pohon, yaitu salah satu dari famili Hamamelidaceae, yaitu Althingnia excelsa atau dengan nama lokal rasa mala. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang status taksonomi. Yang kedua deskripsi morfologi. Yang ketiga ekologi. Yang keempat penyebaran pohon rasa mala. Yang kelima etnobotani. Yang keenam silvikultur pohon rasa mala. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu status taksonomi. Pohon rasa mala atau dengan nama latin Althingnia excelsa untuk pertama kali ditemukan oleh peneliti yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Willem Arnold Althing pada tahun 1724 sampai 1800. Selain Althing, sebenarnya pohon ini juga diteliti oleh seorang ahli botani yang berasal dari Portugis. Beliau bernama Francisco Noroha yang tengah berkunjung ke Pulau Jawa. Menurut Wollan tahun 1997, tumbuhan dengan nama latin Althingnia excelsa mempunyai tingkatan taksonomi yang berkerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Hamamelidaceae dengan famili Hamamelidaceae dengan genus atau marga Althingnia dan nama spesies Althingnia excelsa Norohan. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi morfologi. Yang pertama yaitu pohon. Pohon rasa mala merupakan tumbuhan yang selalu hijau. Tingginya mencapai 40 meter hingga 60 meter dengan cabang bebas. Diameter batangnya sekitar 80 cm hingga 150 cm. Pohon rasa mala memiliki kulit dengan tekstur halus dan berwarna abu-abu dan kayunya berwarna merah. Pohon rasa mala yang masih muda memiliki tanjuk yang rapi dan berbentuk seperti segitiga, kemudian semakin membulat sesuai dengan pertambahan usia pohon. Morfologi yang kedua yaitu daun. Daun rasa mala memiliki ciri khas yaitu tepi daun berigi halus serta berbentuk bulat telur. Daun rasa mala ini berdaun tunggal dengan tata letaknya tersebar atau alternate. Untuk mengenali pohon ini, kita dapat ambil dengan cara yaitu kita mengambil daun lalu diremas, maka akan mengeluarkan bau yang khas. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga pohon rasa mala merupakan bunga berkelamin satu, sehingga terdapat bunga jantan dan betina di pohon yang sama. Berdasarkan karakternya, bunga ini tidak memiliki kelopak dan mahkota, tetapi bunga ini memiliki benang sari yang banyak dan kepala putih berupa papila. Maka secara alami penyerbukannya dibantu oleh angin atau serangga. Dan untuk selanjutnya yaitu yang keempat yaitu buah. Pohon rasa mala menghasilkan buah dan benih.
Buahnya berwarna coklat dan berbentuk seperti kapsul dengan ukuran sekitar 1,2 cm sampai 2,5 cm. Buah ini terdiri dari 4 ruang, di mana setiap ruang berisi 1-2 benih yang telah dibuahi dan benih yang tidak dibuahi berjumlah 35 benih. Buahnya dapat dipanen jika warnanya telah berubah menjadi hitam. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu ekologi. Pohon rasa mala terdapat di kawasan hutan, hujan tropis, serta pergunungan atau bukit lembab. Pohon jenis ini akan tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 500 sampai 1.500 mdpl di daerah-daerah yang memiliki musim kering, basah, ataupun sedang. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu penyebaran pohon rasa mala. Kawasan Asia merupakan sebaran utama dari pohon rasa mala. Pohon ini tersebar mulai dari Tibet Selatan, Asman atau India, hingga Asia Tenggara termasuk Cina Selatan hingga Malaysia atau Indomalaya. Di kawasan Indomalaya atau Malaysia, terdapat jenis rasa mala yang hanya ada di daerah ini, yaitu Altinia excelsa, yang tersebar dari Himalaya menuju ke wilayah lembab di Myanmar hingga semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Di beberapa tempat di Indonesia, rasa mala juga dikenal dengan sebutan lain seperti mala, tulasam, dan mandung. Sedangkan masyarakat Melayu menamakannya dengan raksa mala. Untuk selanjutnya yaitu tentang etnobotani pohon rasa mala atau lebih dikenal dengan manfaat dari pohon rasa mala. Yang pertama yaitu ada kayu. Kayu rasa mala memiliki sifat awet dan kuat meskipun disimpan dan kotak langgung dengan tanah. Yang kedua yaitu ada getah. Getah pohon rasa mala ini sering digunakan untuk campuran pewangi ruangan. Dan yang ketiga yaitu ada daun. Daun rasa mala seringkali dikonsumsi sebagai lalapan, terutama daun muda yang masih berwarna merah. Dan daun rasa mala ini juga dapat digunakan sebagai obat batuk. Yang keempat yaitu pohon ini banyak digunakan untuk reboisasi karena memiliki cabang lebar dan teduh. Dan yang kelima yaitu akar. Akar pohon rasa mala digunakan sebagai hiasan dekorasi karena bentuknya yang memiliki nilai seni. Contohnya pada aqua cafe. Untuk topik pembahasan yang terakhir yaitu ada silvikultur pohon rasa mala. Yaitu dengan cara yang pertama pengumpulan biji dari buah yang telah matang atau tua. Yang kedua yaitu biji dapat diambil dari dalam buah dengan cara ekstraksi atau penjemuran selama 2 hari. Atau kita bisa juga menggunakan alat pengering selama 20 jam pada suhu 38 hingga 42 derajat Celcius. Dan untuk selanjutnya yaitu lakukan pemilihan kualitas benih berdasarkan beratnya. Dan yang kelima yaitu pentaburan benih. Media tabur benih pohon rasa mala dapat menggunakan campuran pasir dan tanah dengan komposisi 1:1. Dan yang terakhir yaitu
perkecambahan akan muncul pada hari ke-10. Apabila kecambah telah mencapai umur 1 bulan, maka dapat dipindahkan ke dalam polybag yang media tanahnya bersih campuran tanah, pupuk organik, dan pasir. Jadi itulah pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.